Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Kembali lagi bersama saya Yuni Widianingsih. Hari ini kita akan membahas materi kelas 3 tema 1 subtema 1. Jadi apa ya yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelum membahas ciri-cirinya, kita cari tahu terlebih dahulu yuk apa itu pengertian dari makhluk hidup. Jadi, apa ya makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupannya saling berinteraksi antar satu sama lain. Ada 6 ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan juga membutuhkan makanan. Yuk kita bahas satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup, organ pernafasannya berbeda-beda. Misalnya, ikan bernafas menggunakan insang, manusia bernafas menggunakan paru-paru, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan juga lentisel. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Sistem gerak makhluk hidup dilakukan dengan alat yang berbeda, tergantung habitat dan evolusinya. Misalnya, burung bergerak di udara dengan menggunakan kedua sayapnya. Manusia dapat bergerak dengan cara berlari, berjalan, maupun melompat. Lalu bagaimana ya cara tumbuhan itu bergerak? Tumbuhan melakukan gerakan pasif di tempatnya, seperti naiknya zat tanah menuju daun yang dapat berguna bagi kelangsungan hidupnya. Bisa juga bergeraknya tumbuhan ketika bunga yang terdapat pada tumbuhan tersebut mekar. Yang ketiga, berkembang biak. Makhluk hidup itu dapat berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Cara berkembang biaknya makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, dan tanaman dapat berkembang biak dengan munculnya tunas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada awalnya, hewan, manusia, dan juga tumbuhan itu berukuran kecil, kemudian secara bertahap akan tumbuh menjadi besar. Bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan juga volume disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ini diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau kesempurnaan. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menerima dan menanggapi perubahan yang terjadi di sekitarnya atau disebut dengan rangsang. Misalnya, manusia akan refleks menutup matanya apabila terdapat sorot lampu yang mengenai matanya. Tumbuhan putri malu akan menguncupkan daunnya saat disentuh. Hewan landak akan menegakkan duri-duri di tubuhnya apabila merasa terancam. Yang keenam, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan akan zat makanan atau nutrisi. Nutrisi dalam tubuh ini digunakan untuk menghasilkan energi atau tenaga, untuk melakukan aktivitas hidup, memelihara jaringan, mengganti sel tubuh yang rusak, mengatur metabolisme tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Lalu, apakah tumbuhan itu memerlukan makanan? Ya, tentu saja tumbuhan itu memerlukan makanan, tapi bagaimana ya cara tumbuhan itu makan?
Tumbuhan hijau atau tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Tumbuhan hijau akan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dari udara, air dari tanah, dan juga cahaya matahari yang akan diserap oleh klorofil. Proses fotosintesis ini terjadi di daun yang nantinya akan menghasilkan glukosa yang akan digunakan sebagai makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, silakan kalian simpulkan materi yang kalian dapat pada kegiatan hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.